Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Septia Ayu ingin menyampaikan hasil penelitian saya mengenai penerapan algoritma runut balik atau backtracking dalam pewarnaan graf pada penyelesaian permainan Sudoku. Dalam hasil penelitian kali ini terdapat 3 pokok, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan hasil penelitian. Latar belakang dimulai dari teori graf yang merupakan salah satu pokok bahasan yang populer setelah banyak peranannya untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teori yang dikaji dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit beserta hubungannya ke dalam bentuk graf. Teori graf semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu perkembangan dari teori graf yaitu pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah pemberian warna pada simpul, sisi, maupun wilayah. Pewarnaan graf ini juga dapat diaplikasikan atau sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menyusun jadwal ujian atau perkuliahan, untuk mewarnai peta atau coloring map, dan untuk menyelesaikan permainan. Permainan dapat menjadi media hiburan bagi pemainnya dan juga dapat menjadi media edukasi bagi pemainnya melalui permainan edukatif. Salah satu permainan edukatif yaitu teka-teki angka. Permainan Sudoku termasuk ke dalam permainan teka-teki angka yang berbasis logika. Permainan Sudoku berasal dari bahasa Jepang yaitu Suji Wadukusin Nikagiru, yang artinya angka-angkanya harus tetap tunggal. Permainan ini sering dimainkan oleh orang-orang Jepang pada saat waktu luangnya, dan permainan ini terdapat tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan level permainan tersebut. Seringkali pemain permainan Sudoku ini mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan permainan Sudoku, yaitu mereka tidak dapat menyelesaikan permainan Sudoku karena ada angka yang berulang pada setiap baris atau setiap kolom maupun setiap subgrid, sehingga para programmer memasukkan aturan permainan Sudoku ke dalam bahasa pemrograman yang kemudian diolah dengan algoritma tertentu, misalnya algoritma runut balik atau backtracking. Algoritma runut balik atau backtracking adalah algoritma perbaikan dari algoritma brute force yang berbasis pada pencarian mendalam atau depth first search. Algoritma ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memiliki banyak kemungkinan solusi. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merepresentasikan permasalahan permainan Sudoku ke dalam bentuk graf. Kedua, bagaimana konsep dan cara kerja algoritma runut balik. Yang ketiga, bagaimana penerapan algoritma runut balik dalam pewarnaan graf pada penyelesaian permainan Sudoku. Metodologi penelitian dimulai dari rumusan masalah mengenai penyelesaian permainan Sudoku dengan menerapkan algoritma backtracking. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui sumber-sumber buku, jurnal, artikel, handout, atau yang lainnya. Kemudian diproses secara manual dan melalui pemrograman dengan menerapkan pewarnaan graf dengan bantuan algoritma backtracking, kemudian diinterpretasikan pada graf dan mencapai hasil dan pembahasan. Penerapan algoritma backtracking dalam pewarnaan graf pada penyelesaian permainan Sudoku dimulai dari permainan Sudoku itu sendiri. Di sini permainan Sudoku terdiri atas sel di bagian yang berwarna hijau, baris bagian yang berwarna merah muda, kolom bagian yang berwarna biru, dan subgrid yang berukuran 3x3 bagian yang berwarna ungu.
Dari grid permainan Sudoku di atas, maka dari grid tersebut dapat ditampilkan representasi grafnya, dimulai dari mengindeks simpul-simpul pada grid Sudoku tersebut. Simpul ini dinotasikan dengan VIJ, di mana I merupakan baris dan J merupakan kolom. Untuk permainan Sudoku berukuran 9x9, maka batasan I dan J yaitu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 9. Setelah memperoleh indeks simpul, selanjutnya dianalisis status ketetanggaan antar simpul. Di sini terdapat tabel simpul-simpul ketetanggaan, dimulai dari V11 itu bertetangga dengan V12, V13, V14 dan seterusnya. Dapat dilihat pada tabel. Setelah memperoleh status ketetanggaan, itu dapat direpresentasikan ke dalam bentuk graf sebagai berikut. Graf Sudoku dinotasikan dengan XN, yaitu graf Sudoku dengan rank N. Sehingga untuk Sudoku 9x9 mempunyai rank sama dengan 3. Graf Sudoku ini termasuk ke dalam graf sederhana, karena dalam graf Sudoku ini tidak terdapat simpul ganda ataupun gelang atau loops. Graf ini juga termasuk graf tidak berarah, karena setiap simpulnya tidak memiliki orientasi arah. Selanjutnya, graf ini juga termasuk graf teratur, di mana setiap simpulnya memiliki derajat yang sama, yaitu 20. Nah, di sini akan ditampilkan permasalahan Sudoku sebagai berikut. Akan dicari proses pencarian solusinya sebagai berikut. Dimulai dari fungsi pembatas, fungsi pembangkit, simpul mati atau dead note, dan backtracking, kemudian baru mencapai solusi. Simpul pembatas dapat diperoleh dari menganalisis simpul-simpul kosong yang ada pada permasalahan Sudoku yang ditampilkan sebelumnya. Simpul-simpul kosong tersebut dianalisis di mana angka-angka yang belum muncul pada satu baris, kolom maupun subgrid. Kemudian diperoleh seperti tabel solusi subgrid ke-1 sebagai berikut. Dengan V11 memiliki fungsi pembatas 1,9. Kemudian fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit ini adalah fungsi yang dibangkitkan sebagai solusi sementara. Fungsi pembangkit diambil dari angka yang muncul pertama pada fungsi pembatas, sehingga diperoleh fungsi pembangkit untuk V11 adalah 1, V22 adalah 3, V23 adalah 5, V31 9. Kemudian simpul mati. Simpul mati ini dapat dilihat pada tabel solusi subgrid kedua. Setelah menyelesaikan subgrid pertama, maka akan dilanjutkan ke subgrid kedua, dan pada subgrid kedua ini kita akan menemukan simpul mati pada V15. Di V15 sama dengan 4 itu merupakan simpul mati karena pada V24 fungsi pembatasnya hanya 1, yaitu 4, sedangkan 4 sudah dibangkitkan pada V15, sehingga simpul tersebut merupakan simpul mati dan akan dilakukan runut balik ke simpul sebelumnya dan dibangkitkan simpul anak yang baru. Dari penjelasan tersebut diperoleh solusi permainan Sudoku seperti berikut. Untuk subgrid pertama diperoleh solusi untuk simpul V11 adalah warna ke-1, V22 warna ke-3,
3, V23 warna 9, V31 warna 5, dan seterusnya hingga subgrid ke-9. Sini juga direpresentasikan pewarnaan graf Sudoku sebagai berikut. Dibuat rancang bangun penyelesaian permainan Sudoku. Ditampilkan user interface aplikasi permasalahan permainan Sudoku sebagai berikut. Ini terdapat 4 tombol yang berfungsi untuk menampilkan solusi permainan Sudoku. User dapat memilih rank N sesuai dengan keinginannya. Misalkan kita pilih rank N sama dengan 3, maka akan muncul subgrid 9x9. Kemudian user dapat menginput permasalahan Sudoku. Kemudian user dapat klik selesaikan, maka akan muncul solusi permainan Sudoku sebagai berikut. Ketika user mengklik tombol detail, maka muncul proses penyelesaian, yaitu fungsi pembatas dan iterasi penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, dapat kita simulasikan aplikasi pecahkan Sudoku sebagai berikut. Di sini user dapat memilih rank N mulai dari 2 hingga 5. Misalkan user memilih N sama dengan 3, kemudian input permasalahan Sudoku sebagai berikut, dan user dapat klik tombol selesaikan. Di sini akan terlihat pencarian fungsi pembatas pada simpul kosong dan iterasi akan muncul sebagai berikut. Sini terdapat solusi yang digambarkan dengan angka dan warna. Untuk solusi dengan warna ke-1 itu berwarna hitam, warna kedua warna merah, warna ketiga itu biru, warna keempat hijau, warna kelima ungu, 6 orange, ke-7 merah muda, 8 kuning, dan 9 warna abu-abu. User juga dapat menginputkan permasalahan Sudoku yang lain dengan cara bersihkan angka permainan yang telah diinputkan sebelumnya dengan mengklik tombol bersihkan angka, kemudian dapat menginput masalahan yang baru. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu pertama, untuk membuat representasi permasalahan permainan Sudoku ke dalam bentuk graf, yaitu dengan mengasumsikan sel-sel ke dalam bentuk simpul atau node dan relasi ketetanggaan dari setiap simpul sebagai sisi. Suatu simpul dikatakan saling bertetangga dengan simpul yang lainnya jika suatu simpul tersebut berada pada baris, kolom, dan subgrid yang sama. Setelah semua simpul saling berhubungan, maka terbentuklah konstruksi graf Sudoku dengan rank 3 atau dinotasikan dengan X3 dari data permasalahan permainan Sudoku dengan ukuran grid 9x9. Selanjutnya, permasalahan permainan Sudoku dapat diselesaikan menggunakan algoritma backtracking, yaitu dengan cara merunut satu persatu kemungkinan solusi yang ada. Konsep dari algoritma ini yaitu pencarian solusi dibuat dalam bentuk pohon berakar atau root tree yang berbasis pada depth first search atau pencarian mendalam. Selanjutnya, algoritma ini diterapkan dalam pewarnaan graf untuk menyelesaikan permainan Sudoku yang diselesaikan
mulai dari subgrid pertama hingga subgrid ke-9 secara berurut. Pencarian penyelesaian dimulai dengan menentukan fungsi pembatas, kemudian membangkitkan solusi warnanya, dan jika terjadi dead knot atau simpul mati, maka dilakukan runut balik ke simpul hidup terdekat, kemudian dibangkitkan simpul hidup yang baru. Selanjutnya, dengan menerapkan algoritma backtracking dalam pewarnaan graf, pada penyelesaian permainan Sudoku dengan ukuran grid 9x9 diperoleh solusi penyelesaian tunggal. Solusi tersebut dikelompokkan pada tabel solusi permainan Sudoku dan direpresentasikan dalam bentuk graf yang simpul-simpulnya telah diwarnai. Rancang bangun yang dihasilkan berupa aplikasi penyelesaian permainan Sudoku yang diberi nama Pecahkan Sudoku. Aplikasi ini berfungsi untuk mencari solusi penyelesaian dengan tingkat efisiensi waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses pencarian manual. Aplikasi ini dapat menyelesaikan permainan Sudoku yang berawal dari ukuran 4x4 hingga 25x25. Untuk studi kasus penelitian ini, pada proses manual diperoleh iterasi penyelesaian sebanyak 72 iterasi. Sedangkan pada proses rancang bangun diperoleh 92 iterasi penyelesaian untuk ukuran Sudoku 9x9. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.